Kembali di IDX Opening Bell, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Cakri. Iya Mas Puguh, ini kalau melihat sepanjang pekan lalu nampaknya rupiah cenderung mengalami pelemahan begitu jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya ya. Tapi rupiah ini untuk pergerakan di pekan ini, mengawali pekan ini seperti apa? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakannya? Ya, kalau kita lihat memang di awal pekan lalu gitu ya, rupiah memang mengalami penguatan karena corona juga sempat turun, bahkan penambahan kasusnya hanya 3.300 dan di hari Selasa juga kemarin lelang dari SBN itu juga sangat tinggi gitu ya. Dengan penawaran yang masuk 83 triliun kurang lebih gitu ya, sedangkan dua lelang sebelumnya di bawah 50 triliun, ini juga menjadi sentimen positif yang menggerakkan rupiah. Namun di tengah pekan corona kembali naik di atas 4.000, juga kembali ada protes menentang pemerintah gitu ya, dan ini yang membuat rupiah juga cenderung di hari Rabu Kamis ini cenderung tertekan ya, dan memang ada juga pasar yang cenderung berhati-hati jelang adanya debat presiden pekan lalu gitu ya. Namun setelah adanya debat presiden, justru sebenarnya rupiah dibandingkan dengan Jumat pekan lalu ini di posisi Jumat kemarin sebenarnya menguat karena memang dari survei-survei yang dilakukan gitu ya kemarin, Joe Biden sebenarnya masih menang atas Donald Trump seperti itu, meskipun hanya sedikit gitu ya. Dan inilah yang akhirnya membuat di akhir pekan sebenarnya rupiah berbalik menguat kembali gitu ya. Dan mungkin juga rilis data FDI pekan lalu ini juga yang membuat rupiah cenderung mengalami penguatan di akhir pekan. Dan mungkin untuk di awal pekan ini memang rupiah tadi juga dibuka menguat di 14.650-an gitu ya. Dan memang kondisi dalam negeri juga cukup positif. Corona kembali turun dengan penambahan hanya 3.700, dan juga mungkin rilis data FDI pekan lalu dari BI ini juga cenderung akan menguatkan rupiah gitu ya. Namun pasar akan cenderung bermain hati-hati ya. Kita ada libur panjang, ini bisa jadi ini sentimen negatif karena memang kalau kita lihat kondisi politik di Amerika Serikat sebentar lagi juga sudah mulai masuki masa-masa pemilu gitu ya. Dan kalau terjadi gejolak politik di Amerika Serikat ini pasti investor ingin segera keluar gitu ya dari pasar domestik gitu ya, sehingga mungkin pergerakan rupiah pekan ini masih akan sideways dengan ada sedikit kemungkinan untuk menguat gitu ya, karena memang libur panjang ini biasanya investor akan antisipasi untuk mengeluarkan dananya dari dalam negeri seperti itu. Oke, jadi sedikit banyak bisa terbaca karena faktor libur panjang yang akan kita hadapi 2 hari ke depan ini bisa menentukan tren rupiah akan seperti apa pergerakan ya, Mas Andik? Iya ya, memang kondisinya akan cenderung sideways ya, tidak banyak berubah. Mungkin hari ini kecenderungannya masih akan menguat gitu ya, sedangkan besok ada sedikit tekanan karena memang investor akan mengeluarkan dananya karena investor yang cenderung konservatif dan bermain aman di tengah risk appetite yang masih juga cenderung moderat gitu ya. Jika kemungkinan besar investor akan khawatir jika seandainya terjadi gejolak baik itu di politik Amerika, di kasus corona, ini kan sebenarnya investor akan cenderung mengeluarkan dananya dari dalam negeri gitu ya. Dan di tengah adanya libur ini kemungkinan besar antisipasinya akan mulai dari hari Selasa seperti itu. Oke. Kalau melihat dari data ekonomi kuartal 3 yang sudah diumumkan, saat ini kita sedang menunggu rilis pertumbuhan ekonomi, kira-kira sejauh mana ini juga bisa mempengaruhi pergerakan rupiah kita? Ya, memang kalau kita lihat ekspektasi pasar saat ini mayoritas kondisi Indonesia gitu ya akan menghadapi resesi dengan GDP kembali minus gitu ya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah seberapa minus pertumbuhan ekonomi kita. Kalau mungkin kita lihat sekarang kemungkinan besar akan di antara mungkin level negatif 3-4% gitu ya, dan mungkin minggu depan kita akan update gitu ya. Dan memang dampaknya ketika memang rilis kita ternyata hanya minus 3% gitu ya, ini cenderungnya memang masih akan positif gitu ya, karena memang ekspektasinya memang dalam negeri akan menghadapi resesi. Namun seberapa dalam resesinya ini yang harus diperhatikan seperti itu. Oke, mungkin tidak terlalu berbeda jauh ya dengan Bank Dunia dan IMF yang sudah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara full year. Ini dari prediksi Anda sendiri seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kembali pengaruhnya juga terhadap pergerakan rupiah cukup signifikan tidak? Ya,
Mungkin kalau kita lihat memang kemarin IMF negatif 1,5 ya, dan mungkin dari kami sendiri juga masih ada sedikit optimisme gitu ya, mungkin range-nya antara 0,7 sampai negatif 1,2% gitu ya. Dan ini memang dampaknya ke rupiah mungkin sampai akhir tahun masih akan menjadi penekan pergerakan rupiah untuk menguat lebih jauh gitu ya. Tapi melihat kondisi saat ini gitu ya, dan optimisme pemerintah juga untuk tahun depan, ini kemungkinan besar masih ya tidak akan bergerak terlalu signifikan rupiahnya, karena memang ekspektasinya juga dalam negeri sudah mengalami resesi sejak di pertengahan tahun lalu seperti itu. Oke. Nah, 2020 tinggal 2 bulan lagi, bagaimana prediksi Anda untuk rupiah, Mas Pugu? Ya mungkin justru meskipun 2020 tinggal 2 bulan lagi, tapi justru volatile-nya rupiah gitu ya masih ada potensi gitu ya, terutama ada pemilu di Amerika Serikat gitu ya. Kita mungkin memang secara survei Joe Biden unggul gitu ya, dan ini juga cenderung bagus untuk negara emerging karena Joe Biden lebih konservatif dibandingkan dengan Trump gitu ya. Namun pada nantinya setelah terjadi pemilu di Amerika Serikat, ternyata di luar dugaan Trump menang. Nah, ini sebenarnya ada potensi untuk rupiah kembali tertekan, meskipun mungkin di atas 15.000 potensinya sangat kecil gitu ya. Mungkin kemungkinan besarnya masih akan di bawah 15.000. Apalagi kalau Trump mungkin terpilih, dia akan semakin cenderung menyerang China gitu ya, dengan politiknya yang anti China gitu ya. Dan inilah yang membuat mungkin rupiah akan sedikit mengalami tekanan kalau Trump mengalami kemenangan, dan mungkin dari sisi coronanya juga kembali naik gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat di 1 bulan terakhir ini, corona terutama di Eropa dan Amerika Serikat juga kembali naik seperti itu ya. Dan kebalikannya, kalau Joe Biden yang menang, kemungkinan besar justru rupiah akan ada potensi di level 14.400-an gitu ya. Namun kalau sentimennya tetap seperti saat ini, kemungkinan besar rupiah akan ditutup di level 14.600-an. Seperti itu. Baik, itu seperti prediksi atau analisis di seperti apa kondisi rupiah di sisa 2 bulan terakhir ini untuk menuju 2021 begitu. Terima kasih banyak Mas Pugu Andik, Treasury Research Analyst BNI, telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.